Selamat datang di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi file instalasi Windows 11 edisi Home dan Pro. Teman-teman bisa cek link di bawah deskripsi video ini dan tentunya ini gratis ya. Langsung saja ke videonya. Oke, ini tampilan taskbar yang menu, start menu ini. Start menunya bagus ya. Dan ini file explorer ya, Windows Explorer. Ini setting ya. Bahkan Android ya juga bisa diputar di sini. Oke, teman-teman. Setelah tadi melihat tampilannya begitu elegan dan terbarui dengan ya membuat tampilan lebih bagus ya, lebih baik. Namun alangkah baiknya kita melihat dan ya mengetahui apa saja sih spek yang dibutuhkan untuk menginstal Windows terbaru ini ya. Kita langsung cek saja ke link situs resminya saja ya, agar tidak berlama-lama lagi. Kita ke ini. Oke. Agak loading ini ya. Maklum internetnya ya lemot gitu. Oke, baru muncul ya setelah 5 jam kemudian. Panjangin durasi aja. Langsung saja download Windows 11. There are 3 options below for installing or creating Windows 11 media. Terdiri dari 3 opsi untuk penginstalan atau membuat media instalasi Windows 11 ini ya. Oke. Check out each one to determine the best option for you. Kita bisa memilih ya opsi terbaik untuk kita. Nah, jika kita ingin upgrade dari Windows 10, mereka ini misi Microsoft ini menyarankan untuk menunggu notifikasi melalui Windows Update yang pasti nanti tersedia di PC-nya ya, kalau misalkan udah ada gitu ya. Namun sebelum install kita harus cek dulu ini sistem requirement-nya. Oke, kita langsung ke sini. Windows installation. Nah ini kalau mau upgrade langsung ya, upgrade dari Windows 10, dan ini gratis loh. Ini kesempatan bagus sebenarnya. Yang punya lisensi Windows 10 asli gitu ya, lisensi kayak asli yang terdaftar di Microsoft, ini bagus, kesempatan bagus, kita bisa upgrade gratis ke Windows 11 dari Windows 10 ya. Namun di sini harus kita lihat spesifikasinya di sini ya. Oke. Ini prosesor 1 GHz, sebenarnya ini kecil ya, untuk ya masih seperti standaran Windows 10 yang kemarin, juga 1 GHz ataupun lebih cepat ya, dan 2 ataupun melebihi satu core gitu, bisa 2 core bahkan ya one core gitu ya, lebih baik ini ya. Cuman yang paling diperhatikan ini dari prosesornya ya, harus yang bisa apapun ataupun menghandle prosesor yang 64 bit saja, tidak bisa untuk keduanya ya, mohon maaf. Oke. Terus untuk RAM ini sebenarnya untuk laptop sekarang standar ya, laptop keluaran sekarang ini udah tersedia 4 GB gitu.
namun masih kebanyakan ada juga yang mungkin laptop yang low spec gitu ya, masih menggunakan 2 GB seperti laptop yang dulu gitu ya. Mungkin ini sarannya ini upgrade RAM, kecuali kalau laptopnya yang RAM on chip itu ya mungkin tidak bisa ya mungkin bisa ya. Nanti saya akan secara mudah-mudahan ini secara detail ya saya bisa menjelaskan. Terus kapasitas tersedia untuk ini ya, untuk penyimpanannya ini setidaknya kita harus mengosongkan 64 GB bisa saja di sistem gitu ya, di instalan Windows 11 ini. Nanti untuk informasi update ini akan terus terupdate gitu ya, terupdate ya, maksudnya nanti update kedepannya nanti akan memakan berapa ini gitu ya, berapa giga ataupun bagaimana agar terus update begitu. Dan untuk UEFI secure bootnya ini harus ini ya, harus aktif begitu, dan harus aktif ini sistem yang menggunakan UEFI ya, entah untuk menggunakan BIOS. Nah, TPM ini versi 2 ya, cek mungkin bisa dicek melalui developer laptop masing-masing ya, bisa di masing-masing laptop lah pokoknya, ada cari di website resmi laptop ataupun PC kalian ya. Graphic card ini kompatibel dengan ataupun tersedia support di DirectX 12 atau lebih tinggi lagi, dan WDDM 2.02. Teman-teman bisa cek di sini. Cek di sini, ini udah umum ya, ini sebenarnya gak perlu diiniin lagi, cuman mungkin ada yang belum tahu, saya kasih tahu cara cek ini direct berapa, WDM berapa gitu ya. Nah, direct bisa dilihat dari sini, dan ini saya tidak mumpuni untuk menjalankan Windows 11. Mungkin bisa diinstal, namun saya tidak ingin mengambil resiko ke depannya ya. Oke, WDM bisa dilihat dari sini, dan ini display bisa dilihat dari sini ya. Oke, untuk tampilannya nih ya, display ya, setidaknya mampu memutar video ya, setidaknya bisa lah yang menghandle gambar ya, menampilkan gambar yang HD gitu ya, HD gitu ya. Lebih bagus di 9 diagonal, di 9 poin diagonal, dan 8 bit per color channel. Windows 11 Home ini dianjurkan untuk konektivitas ke Microsoft akun agar bisa berganti gini ya, berganti ke S mode begitu ya, namun harus ke Microsoft akun harus ini. Makanya Microsoft akun ini penting banget ya, penting banget untuk nanti update ataupun kelebihan dari Microsoft akun ini. Untuk Home Edition ini bisa ke Windows S mode begini ya, Windows S mode, dan juga bisa kelebihannya kalau kita terintegrasi dengan akun Microsoft. Kelebihannya itu seperti fitur Windows Hello ataupun dan ya BitLocker dan semacamnya sebagainya itu ya, itu bisa kita gunakan begitu ya. Oke, langsung saja ke cara
caranya bisa menggunakan Windows 11 installation. Kita membuat ini ya, bootable ini ya, untuk ini kalau ini bukan bootable ini ya, ini membuat instalasi media ini ya. Bisa menggunakan flash disk yang berukuran 8 GB ataupun bisa menggunakan DVD yang sama halnya ukurannya seperti itu ya, 8 GB ya. Nah, bisa menggunakan auto update ataupun Windows update. Yang ini nih, Windows update asisten. Namun catatan dalam Windows Assistant ini teman-teman PC-nya harus lisensi ya, lisensi asli, dan versinya ini harus yang 2004 ini minimal ya, atau lebih, itu lebih bagus untuk menjalankan asisten ini. Terus spesifikasi tadi udah ya. PC juga dalam keadaan ya setidaknya 9 GB lah ya, kosong gitu ya, untuk download Windows ini ya, Windows 11 ini. Setelah download ini untuk asisten ya, Windows instalasi asisten untuk update ya, run ataupun ini. Dan terus setelah pembacaan lisensi, setelah sekiranya laptop ataupun PC teman-teman mumpuni, terdeteksi dengan baik, maka akan muncul ini. Nanti setelah itu teman-teman restart now dan complete ini ya, instalasinya akan dilakukan. Ini mungkin akan memakan waktu dan PC akan terus restart beberapa kali ya. Makanya ini harus benar-benar ini harus dipikirkan matang-matang sebelum kalian update melalui Windows Assistant. Kenapa? Pertama, takut bila menggunakan PC itu kan kita harus tersambung terus ke listrik ya. Terus bila menggunakan laptop itu juga sama, karena laptop baterainya nggak bertahan lama. Bila itu harus kita harus yakin kalau laptop kita tuh harus diisi dulu baterainya dengan penuh gitu, dan itu juga harus colokin ke listrik ya, harus tersambung dengan listrik. Oke, terus di sini bisa kalian download nih langsung ya. Nah, di sini menggunakan ini DVD ya, menggunakan DVD ISO file gitu ya, seperti yang saya bagikan link di bawah. Link di bawah ini file ISO yang udah di download ya, yang udah di download. Teman-teman tinggal bisa cek video sebelumnya, saya membuat file instalasi bootable flash disk Windows 11 ya. Oke, ini sini install, ini udah umum ya, ini cara penginstalannya. Nah, teman-teman bisa download. Oke, dan kita coba ke download ya. Download before you begin. Oh, ini udah. Oke, download. Coba kita ke download ya, sekiranya bisa. Di sini tidak bisa ya. Oh, ini cara ini ya, kita harus cari ini bahasanya dulu. Setelah ini oke. Nah, ini linknya teman-teman, dan ingat link ini, validasi link ini hanya 24 jam ya. Namun mana mungkin sih ada yang niat ngedownload ditunda sampai 1 hari lamanya gitu ya. Nah,
Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kasih support terus dukungan channel ini ya. Apabila ada yang memerlukan file ISO apapun itu, file ataupun aplikasi untuk PC, silakan teman-teman komen di bawah ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.